Salam, welcome to Oktara 89. Pada kali ini kita tarot reading dengan tema bagaimana kabar si dia yang tidak berkomunikasi denganmu. Misalnya saja saling blokir-memblokir, baik itu di media sosial atau di segala aplikasi komunikasi ya. Si dia ini yang ditargetkan bisa pacar atau suami istri yang sedang berada di tempat yang jauh, atau bisa juga tetangga, kerabat, dan siapapun itu ya. Readingan ini menarik energi dari keberadaan power from many persons, begitupun yang terbaca bisa vice versa alias terbulak-balik energinya, bahkan bisa resonance maupun sebaliknya. Readingan ini tarotnya bersifat entertainment dan berlaku timeless maupun genderless. Jadi jangan dibawa baper ya. Bagi yang ingin personal reading maupun spiritual consultation, silahkan hubungi contact person pada deskripsi di video ini. Okay, let's restart. Yang pertama, Queen of Cups. Kedua, The Moon. Yang ketiga, Page of Wands. Wheel of Fortune atau The Wheel of Fear. The Shadow Side. Oke, di sini ada elemen yang bergerak dari elemen air, elemen api, dan juga zodiak pendukungnya ada dari Scorpio, Pisces, Sagittarius, dan Capricorn. Oke, di sini berasa ada energi dari kepekaan ya. Entah ini kepekaan dari diri Anda atau orang yang ditargetkan atau yang sedang difokuskan. Di sini saya membaca dan merasakan bahwa adanya suatu emosi ya, atau ya yang namanya kekecewaan yang dipendam sudah bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, berjam-jam, bermenit-menit. Dan di sini kalau saya lihat energinya memang lumayan ya, menguras pikiran dan perasaan kelihatannya. Begitupun juga komunikasi yang dulunya itu berjalan dengan lancar, adanya suatu pembicaraan yang sangat ini ya, sangat intim atau yang sangat begitu berapi-api atau yang bersemangat, atau juga ada komunikasi yang dulunya pernah saling mendukung ya satu sama yang lain, namun entah mengapa terlihat bahwa ada masalah yang timbul antara satu dengan yang lainnya. Mungkin juga karena pernah merasa terhianati
pernah merasa tertipu, atau bisa juga karena ada suatu pembicaraan yang dapat menyebabkan ketersinggungan ya di salah satu pihak, sehingga ini menjadi miskomunikasi. Bagi yang berpacaran atau suami istri yang tinggal di tempat yang jauh ya, ini kelihatannya adanya pemblokiran di segala aplikasi, baik itu Facebook, dan juga komunikasinya terputus mungkin juga karena ingin mengganti nomor handphone tapi tidak memberitahu ya. Di sini juga ada energi yang ingin menyendiri, ingin menintrospeksi diri, atau juga di sini merasakan ada energi kekecewaan, kemarahan yang terpendam ya, antara satu sama yang lainnya. Ya mungkin juga ini salah satu pihak ya, karena saya menarik energi banyak orang. Jadi di sini ada perasaan yang sangat begitu luar biasa tidak mengenakan ya. Ada juga mengganti nomor telepon atau membuat ID baru ya, akun baru, untuk menghindari diri dari yang namanya konektivitas, untuk menekan atau menutup rasa kekhawatiran atau ketakutan ya dari sesuatu hal yang dialami oleh pihak-pihak ya. Ini juga bisa dari kerabat atau tetangga atau apapun yang sedang difokuskan ya. Dan di sini juga karena ini sudah lama, mungkin ada perasaan atau pikiran bahwa bagaimana ya kabarnya? Sudah lama tidak memberikan kabar, atau sudah lama tidak adanya selentingan yang terbawa, baik itu dari pihak manapun yang memang netral ya. Dan di sini juga ada pengharapan untuk yang namanya berkomunikasi lagi dengan baik, adanya berita baik satu sama yang lain. Dan ini bukan dari diri Anda juga, ini juga karena bisa sebaliknya dari diri dia, yang mungkin dia pertama ya, yang duluan untuk memutuskan komunikasi, yang selama ini dia berharap bahwa dia sudah mencari ketenangan, tapi akhirnya dia berpikiran bahwa bagaimana ya kabarnya. Sampai ada yang berpikiran jahat nih ya, tapi semoga saja tidak ya. Kalau memang berpikiran jahat atau yang lebih, saya tidak ingin menarik kesimpulan ya, namun energi yang mengatakan itu untuk bisa diberikan kesadaran bagi yang bersangkutan ya. Dan di sini juga berharap adanya kebaikan, optimis, rasa percaya diri kembali timbul agar bisa saling mengintrospeksi untuk saling memaafkan satu sama yang lain. Dan apabila diberikan kesempatan ya untuk melakukan perubahan, merubah nasib, bila Bapa Allah berkenan ya, umur tidak ada yang tahu, terus yang namanya pertemuan tidak ada yang tahu, semua akan diatur oleh Bapa Allah semesta bagi kita semua ya. Mungkin ini juga jaraknya ada yang jauh, di luar negeri, di luar provinsi ya, di luar kota. Ada yang satu kota tapi dia itu
menghilangkan jejak ya, tidak ingin siapapun yang mengenalnya itu tahu domisilinya di mana sekarang. Ada yang ingin sekali mengetahui perkembangannya, apakah dia masih berstatus suami saya atau masih berstatus istri saya kah? Ya, dengan adanya perpisahan jarak tersebut, karena sudah memblokir komunikasi kelihatannya, dan ini berharap adanya suatu berita yang bisa membawa efek yang baik, yang positif, entah diri Anda maupun dia yang ingin berkomunikasi dengan Anda ya. Mungkin karena ada di sini terlihat ada hutang janji, atau yang namanya ada pertalian darah ya. Bisa juga yang saya rasakan di sini ada mengenai hutang piutang atau sebagainya, tapi yang bisa menyangkut ini entah tetangga atau kerabat atau keluarga atau who knows ya, siapapun itu juga. Begitupun juga sebelumnya di sini memang ada suatu pertengkaran atau komitmen yang tidak baik, sehingga menimbulkan yang namanya ya nafsu atau emosi, atau adanya impulsif, ketergantungan dan sebagainya yang bersifat negatif ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengetahui bagaimana kabar dia. Dan ini yang tadi terbuka latar belakangnya dari orang yang difokuskan atau kita yang sedang bermasalah dengan seseorang, atau orang tersebut yang bermasalah dengan kita ya. Two of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords, Nine of Wands, Knight of Wands. Bottom of the deck ada King of Pentacles. Oke, di sini saya melihat ada elemen dari api, dari udara, dan hanya 2 elemen ya. Begitupun zodiak yang mendukung di kartu row kedua ini ada dari Leo, Sagittarius, Libra, ya cuma itu saja. Saya merasakan kembali dan membaca dari kartu ini energi yang tersebar ya di kartu ini, bahwa ingin adanya kabar atau kembali lagi ya, atau ingin memberi kabar bahwa I'm fine gitu. Dan sekarang beliau atau dia, orang yang difokuskan ya, dia ini terlihat penuh dengan percaya diri, atau sebaliknya juga dia penuh dengan dramatis ya. Dia sedang mengalami drama di luar sana, entah bersama siapa atau sebaliknya ya. Begitupun di sini yang terlihat bahwa orang yang difokuskan
sekarang dia sedang memisahkan diri dari orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi lebih peka, atau istilahnya galau ya. Terus ada yang berubah menjadi jutek kalau yang perempuan. Kalau yang pria lebih lebih mawas diri lagi, lebih ya juteknya cowok seperti apa gitu ya. Dan juga memiliki yang namanya keyakinan. Dia memiliki yang namanya keteguhan hatinya. Apa yang menurut dia baik ya baik, ya. Belum tentu orang berkata bahwa itu tidak baik, tapi bagi diri dia adalah baik. Namun di sisi lain, dia sedang menghadapi yang namanya beban ya, permasalahannya dia itu sangat begitu banyak, dan juga dia sedang berjuang untuk mengatasi yang namanya beban di hati, beban pikirannya dia, dan juga mungkin beban perekonomian misalnya, bisa jadi ya. Yang terlihat seperti itu, dia sedang mengatasi dirinya sendiri. Dia berjuang untuk bisa mempertahankan apa yang bagi dia adalah baik. Dia berharap agar suatu saat dia menjadi orang yang memang benar. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tindak itu benar menurut dia. Tapi terlihat di sini bahwa dia penuh dengan yang namanya intrik ya, drama, manipulasi, sehingga orang-orang baru yang dia hadapi, karena dia sudah menutupi komunikasi dengan Anda ya, apa yang dia lakukan di sana mungkin ada yang terlihat bahwa dia itu baik dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya menjadi suatu pembicaraan bagi orang-orang di sekitarnya. Di sini juga dia berusaha untuk menggali yang namanya suatu kesempatan, menggali suatu ide-ide yang baru dengan usaha-usaha apa yang dia akan harus geluti, apa yang dia harus jalani, apa yang dia akan harus utarakan terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan kalau ini tentang pacar ya, gebetan, atau ini suami atau istri yang berpisah jarak namun sengaja untuk memutuskan komunikasi ya, ini dia berusaha untuk yang namanya mencari celah, mencari alasan dengan berbagai macam pertimbangan yang dia bisa ungkapkan agar bisa masuk akal ya. Dan kelihatannya juga bahwa dia tidak ingin dipersalahkan 100%. Namun ya, dengan terjadinya di kartu ini, energinya itu sangat-sangat tidak baik. Walaupun di sini ada Queen dan ada King, bahwa dia memiliki ambisi yang kuat. Ya, dia cerdik untuk memanipulasi, maupun itu konsepnya, sponsorshipnya, pengabdiannya, dia ingin pertaruhkan untuk yang namanya memperoleh apa yang dia ingin raih dengan caranya. Dan dia
sekarang sedang bergelut atau bergumul untuk meraih posisi ini. Karena mungkin sebelumnya juga ada suatu argumen atau pertengkaran yang mana ini menyangkut soal yang namanya harga diri maupun materi ya, kelihatannya. Karena di sini pria tersebut membawa koin atau pentacles ya. Ini melambangkan yang namanya harta. Dan terlihat dari kartu ini bahwa dia ingin berjuang untuk meraih ekspektasinya. Apabila dia sudah meraih itu, dia ingin tunjukkan pada semua orang yang pernah ia tantang ya, yang pernah menjatuhkan dia. Dan ini memang kartu yang mengisyaratkan tentang yang namanya harga diri dan juga komunikasi atau harta, keuangan, martabat. Ya. Dan di sini benar-benar yang namanya energi martabat dan juga keuangan yang berasa di kartu ini. Di sini pun juga dia berharap adanya awal yang baru untuk dia memperoleh haknya dia, dan dia juga dapat memperoleh power agar dia terlihat menjadi orang yang benar-benar berkuasa gitu ya. Dan ini merupakan suatu pilihan yang benar-benar dia tunggu-tunggu di Chariot. Namun ya, dan saya melihat di sini ada yang namanya Ten of Swords. Dia akan jatuh kembali karena dia berprinsip bahwa segala sesuatunya itu bisa dibeli. Ya, wow, saya terkejut sekali dengan membaca kartu ini. Semoga Anda ya yang menonton konten saya, video saya kali ini bisa meresonans dengan kejadian diri Anda di sana ya, bersama dengan seseorang yang memang sedang difokuskan. Kalau tidak resonance ya tidak mengapa, di skip saja. Oke? Sekarang kita lihat oracle cardnya, nasihat apa yang diberi oleh semesta untuk pembacaan kartu kali ini. Oke, di sini ada waxing crescent moon. Ada full moon in Cancer. Ada disseminating moon. Ada waxing moon. And then waning moon. Bottom of the deck ada full moon in Gemini. Oke, di sini semesta menyarankan pada Anda bahwa apa yang Anda impikan, apa yang Anda sedang jalani, Anda jalanilah. Tidak perlu melihat kembali lagi ke belakang mengenai masa lalu Anda. Anda berjuang di jalan Anda sendiri.
dan Anda akan meraih kesuksesan dengan apa yang Anda tabur, ya. Begitupun juga dengan masa lalu yang kelam atau orang-orang yang sudah pernah membuat histori dalam kehidupan Anda. Biarlah waktu yang menentukan. Begitupun juga dengan personal issues yang merupakan harusnya menjadi suatu target bagi diri Anda, resolusi di tahun ini agar Anda dapat memperoleh kekuatan, memperoleh keyakinan dengan perjuangan Anda. Begitupun juga dengan apa yang Anda cita-citakan, Anda raihlah. Karena Anda masih diberi waktu untuk yang namanya berproses, waktu untuk bernafas, waktu untuk meraih segala apa yang Anda ingin raih di kesempatan kali ini. Karena energinya itu sangat mendukung sekali pada momentum di tahun ini. Setelah itu semua akan terjadi atau sudah terjadi sesuai dengan ekspektasi Anda. Apa kelanjutannya bagi diri Anda terhadap alam semesta ini? Alam semesta ini yang dimaksud bisa sesama manusia, ya, atau sesama makhluk hidup. Apa yang menjadi nasar bagi diri Anda terhadap janji-janji yang Anda sampaikan di dalam doa, maka tepatilah, ya. Begitupun juga dengan kabar dari dirinya yang tidak ada komunikasi sama sekali, bagi itu pasangan, ya, atau suami atau istri yang memang sengaja memutuskan komunikasi, dan juga ada beberapa komitmen atau tanggung jawab yang seharusnya bisa terselesaikan, ya, tapi karena salah satu pihak sengaja untuk mengasingkan diri dan tidak mau diganggu gugat. Namun ini sebisa mungkin dibawa dalam doa untuk dapat mengetuk pintu hatinya agar dia sadar, ya. Apabila ini sebelumnya ada komunikasi yang tidak lancar atau argumen atau perdebatan atau bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu mungkin menyinggung salah satu pihak atau keduanya sehingga menyebabkan api, ya, atau ya adanya amarah, ya, semoga didinginkan hatinya pribadi lepas pribadi. Begitupun juga dibukakan pintu hatinya, kesadarannya, sehingga dapat yang namanya dibukakan komunikasi yang baik dan lancar. Begitupun juga semesta memiliki caranya sendiri untuk memberikan saran maupun juga teguran bagi pribadi lepas pribadi. Mungkin juga di saat ini semesta juga memisahkan pihak satu sama yang lainnya untuk saling mengintrospeksi diri. Dan apabila sudah mencapai titiknya, semesta akan menyarankan bagi salah satu pihak untuk membuka komunikasi. Entah dia duluan atau Anda duluan. Jika Anda sudah ada, ya, namanya gerakan hati untuk ingin membuka komunikasi, janganlah ditunda, karena apabila Anda menundanya, ya, itu bukan jawaban sesuai dengan apa yang ada di doa-doa Anda sebelum-sebelumnya. Berarti memang
Anda harus mencermati kembali kalimat-kalimat yang Anda doakan selama ini. Karena ya di sini menyarankan adanya kebaikan agar Anda tidak terbebani. Diri Anda jangan sampai yang namanya meninggalkan kemelekatan, sehingga apa yang Anda ingin capai jadi tertunda. Bagaimanapun urusannya, Anda lebih baik lepaskan. Lepaskan setelah Anda berdoa, setelah Anda menangis, setelah Anda mencurahkan segala isi, pikiran, perasaan Anda mengenai dia, ya, entah itu pacar, suami, istri, atau tetangga, kerabat yang memang yang tadinya itu dekat menjadi renggang atau memisahkan jarak atau diri gitu ya. Tuangkan dalam doa. Biar waktu yang menentukan. Apabila ada percikan-percikan yang sengaja memang untuk menggesek diri Anda ya, emosi Anda atau apa, abaikan, redakan. Berarti dengan begitu Anda bisa memberikan waktu semesta untuk membenahi. Karena jika diri sendiri ya berusaha untuk yang namanya menentang hukum alam, hukum semesta, kalau semesta bilang belum ya belum, kalau sudah waktunya ya sudah waktunya, jangan ditunda ya. Itulah hukum semesta. Oke, di sini sekarang saya ingin shuffle. Mungkin ada yang berpisah juga karena tugas atau kuliah ya. Di sini kita lihat negaranya. Sekarang ada komunikasi dengan orang yang di wilayah mana maksudnya. Oke, di sini ada Irak, Hawaii, Amerika, Filipina, Australia, Singapura, Mesir, Hong Kong, Turki, dan Brazil. Oke. Sekarang saya akan shuffle yang berpisah menurut jarak provinsi ya. Saya tidak menyebutkan kota tapi provinsi aja. Banyak Bu, 500. Nempel. Jambi, Bengkulu, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, maaf ya lama, Bali karena nempel kertasnya, bukan kertas sih, karton sebetulnya, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Jawa Timur. Oke, kali ini mengenai angka ya, angka lahir kah, bulan lahir kah, tanggalnya,
atau kejadian, entahlah, we'll see. 30, 24, 27, 1, 31, 19, 21, 13, 7, 8, 18. Di sini aja ya. Oke, sekarang saya ambil pernak-perniknya. Ada hubungannya nggak dengan hobi atau kebiasaannya? Di sini kelihatannya ada yang suka dengan seni ya. Bisa seni menggambar, seni lukis, atau nyanyian, tarian. Ini mengenai seni. Yang kedua, ini terhubung atau suka dengan yang namanya semesta. Bisa ini ya, luar angkasa, suka noong kalau bahasa Sunda, suka melihat dengan teleskop ya, atau memang hobi perbintangan atau apapun itu ya, mengenai ya tata surya dan sebagainya. Begitupun di sini ada yang suka dengan anggur, buah anggur atau minum anggur misalnya. Ini suka dengan yang namanya hobi memelihara ikan ya. Bisa ini ikan laut kelihatannya, ada akuarium atau apapun itu ya yang berhubungan dengan hewan laut. Ini yang berhubungan dengan performance. Suka yang namanya penampilan yang sangat begitu ya perform lah ya, pokoknya suka gaya, entah perempuan entah laki-laki kelihatannya. Dan di sini suka dengan menanam tanaman, baik itu bunga, tanaman hias atau tanaman lainnya. Dan di sini terlihat ada tiara. Bisa jadi bahwa ya antara Anda atau dia memang turunan bangsawan atau orang yang memang dihormati ya di kalangannya. Mungkin juga karena perform yang terlihat sangat begitu berwibawa ya, bisa jadi. Oke, sekian dulu pembacaan tarot dan oracle kali ini. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Salam cahaya.